Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumidini wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Dan kita juga berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa terus bersemangat menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa di antara wasilah agar kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah bagian daripada ibadah yang dengannya insyaallah taala kita akan senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang kita pelajari adalah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pelajari adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang berisi tentang hadis-hadis pokok yang berkaitan dengan agama kita. Dan ini bagian daripada menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah menyampaikan satu nasihat yang luar biasa yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Beliau rahimahullah pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah taala, sebaik-baiknya kaum muslimin adalah seseorang yang menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qad umitat, yaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mulai ditinggalkan. Ya, terlebih kita hidup di satu zaman di mana mungkin orang jauh lebih suka untuk berkumpul membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Maka duduknya kita di majelis ilmu ini kita niatkan dalam rangka menghidupkan sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, fasbiru ya ashabas sunan. Bersabarlah wahai kalian orang-orang yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Imam Bukhari rahimahullah mendakwakan rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena sejatinya kalian ini adalah minoritas. Ya, orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi yaitu memang sedikit. Ya, di tengah banyaknya kaum muslimin. Orang-orang yang fokus mempelajari sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi itu sangat sedikit. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, diberikan kesempatan untuk kita sama-sama belajar mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian rutin kita setelah kita
libur dari pasca Ramadan, maka insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita kepada hadis yang ke berapa? 33 insyaallah taala. Yang sebelumnya kita sudah membahas hadis ke-32. Jika hadis yang ke-32 itu berbicara tentang kaidah agung, ya, tentang masalah larangan kita untuk membahayakan diri kita dan juga membahayakan orang lain. Karena sejatinya sebagaimana saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, bahwasannya apa yang ada pada diri kita semuanya bagian daripada amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Maka tidak boleh kita membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita dan memudaratkan orang lain. Maka hadis yang ke-33 yang akan kita bahas pada pagi hari ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Jika hadis yang lalu berbicara tentang kaidah besar agar kita tidak membahayakan diri kita dan orang lain, maka hadis ke-33 berbicara tentang masalah kaidah peradilan. Ya. Yaitu ketika terjadi perselisihan, terjadi pertikaian di antara kaum muslimin, maka apa yang harus dilakukan? Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini sangat memperhatikan yang namanya perdamaian. Sangat memperhatikan yang namanya persatuan. Jangan sampai terjadi pertikaian, perselisihan, terlebih perselisihan itu terjadi di antara kaum muslimin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah ketika terjadi perselisihan di antara saudara kalian. Ini perintah dari Allah. Ketika terjadi pertikaian, perselisihan di antara kita kaum muslimin, maka hendaklah kita harus ikut andil mendamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya perdamaian, persatuan. Jangan sampai terjadi perselisihan, pertikaian di antara kaum muslimin. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya yang lain, Nabi mengatakan Al-Muslimu akhul Muslim. Seorang Muslim adalah bersaudara dengan seorang Muslim lainnya. Tidak boleh kita saling mendolimi, saling menjatuhkan, saling hasad menghasadi. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian terhadap yang namanya persatuan dan perdamaian. Oleh karenanya, hadis yang ke-33 yang akan kita bahas, ini pun berkaitan dengan masalah bagaimana ketika terjadi sangkaan, tuduhan dari saudara muslim kita kepada muslim yang lain. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari. Walaupun hadis ini sangat pendek dan pembahasannya juga tidak terlalu panjang, namun hal ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya peradilan, yang masalah qadha, masalah al-qadha. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bisa dilihat di buku antum. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya, seandainya setiap pengaduan manusia itu diterima, sekiranya setiap tuduhan, pengaduan, persangkaan manusia itu kita terima tanpa adanya yang namanya tabayun dan lain sebagainya, maka apa akibatnya? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka niscaya banyak orang yang akan mengadukan harta satu kaum dan darah mereka. Artinya kalau sekiranya setiap tuduhan, setiap sangkaan
yang disangkakan oleh saudara muslim kita kepada orang lain semuanya diterima tanpa ada kaidah, maka apa akhirnya? Setiap orang akan apa? Mudah-mudah menuduh orang lain. Baik yang berkaitan dengan masalah harta ataupun masalah darah. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Artinya kalau sekiranya setiap persangkaan, setiap tuduhan itu langsung diterima tanpa adanya satu kaidah, maka apa? Orang akan mudah menuduh orang lain. Si fulan mengambil tanah saya. Si fulan mendolimi saya. Si fulan tidak menunaikan haknya dia. Si fulan tidak mengembalikan hutangnya. Maka akan dengan mudah orang akan saling tuduh menuduh. Ya. Tetapi Islam datang memberikan kaidah, memberikan solusi dari setiap sangkaan peraduan yang itu dapat memunculkan pertikaian di antara manusia. Apa solusinya? Nabi mengatakan, lakinnal bayyinata 'alal mudda'i. Ya, akan tetapi pendakwa, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Nah, nanti buktinya itu harus apa? Apakah bentuk saksi atau seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Jadi kalau orang mau menuduh orang lain, boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat apa? Datangkan bukti. Itu kaidah dalam masalah qada, dalam masalah perhakiman, dalam masalah peradilan. Wal yamin 'ala man ankar. Ya. Kalau orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, maka orang yang mengingkari harus bersumpah. Misal si A menuduh si B. Ya, anggaplah si A bilang kepada si B, antum punya utang ke ana 100 juta. Ya. Maka boleh tidak dia mengatakan seperti itu? Boleh. Syaratnya apa? Bawa bukti. Apa buktinya? Apakah bukti tertulis? Ya. Apakah bukti dalam bentuk foto, video misalkan? Lalu bagaimana cara orang yang memang merasa saya nggak pernah punya hutang sama antum? Bagaimana cara supaya dia terlepas? Bersumpah atas nama Allah bahwa demi Allah saya nggak punya hutang sama antum. Nah, maka dengan cara seperti inilah maka sebuah perkara pertikaian saling tuduh menuduh akan bisa terselesaikan. Ini kaidah, tentu akan sangat panjang sekali pembahasannya, ya, terkait masalah tuduh menuduh di antara kaum muslimin. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Hadis ini adalah hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan riwayat yang lain itu ada di dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Ya, sebagaimana dijelaskan di buku antum. Kemudian bisa antum lihat di buku antum di halaman 204. Ya, kita jelaskan satu persatu, kemudian nanti akan kita masuk penjelasan daripada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id berkata di dalam Syarah Arba'in, beliau mengatakan hadis ini merupakan salah satu pokok hukum dan rujukan terbesar dalam masalah perselisihan dan perseteruan di antara kaum muslimin. Jadi memang ini kaidah. Ya, hadis yang sebelumnya la darara wa la dirar, kemudian hadis ini dan hadis berikutnya nanti tentang amal ma'ruf nahi mungkar, ini adalah satu kaidah besar. Ya, satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan dan perseteruan di antara kaum muslimin. Konsekuensinya tidak boleh seseorang, dalam hal ini terutama hakim, ya, memutuskan bagi seseorang berdasarkan dakwaan semata. Artinya tidak boleh orang, apalagi dia posisinya sebagai hakim, atau anggaplah dia sebagai RT, RW, atau orang yang memang diamanahkan untuk menyelesaikan perkara umat, tidak boleh dia langsung menerima ketika ada dakwaan. Misalkan tiba-tiba datang orang dan bilang, Pak, ya, si fulan pernah hutang sama saya 200 juta. Kemudian jangan serta-merta langsung kita katakan apa? Oh, kita betulkan atau kita benarkan perkataan si fulan. Tanpa orang yang mendakwa tersebut membawa apa? Bukti. Nanti buktinya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Karena bukti itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, ya, atau kalau dia berkaitan dengan hak, ya, hukuk di antara suami dan istri, itu pun nanti akan ada penjelasannya secara detail insyaallah taala. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalamnya bahwa seandainya setiap orang mendakwakan sesuatu atas orang yang lain langsung diterima, niscaya akan timbul dakwaan-dakwaan atas harta dan jiwa manusia. Ya. Terlebih ini juga menunjukkan
bahwa Islam sangat konsen yang namanya masalah harta dan masalah apa? Darah. Ya, kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya di mana menunjukkan Islam itu sangat memperhatikan namanya harta dan darah. Karena tidak boleh hukum asalnya seorang muslim mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Karena ketika ada saudara kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tugas kita sebagai saudara muslimnya harus menjaga hartanya dan juga harus menjaga darahnya. Ini kan luar biasanya Islam. Lagi-lagi ini untuk membantah orang-orang yang memiliki pemikiran ekstrim, pemikiran terorisme, pemikiran kekerasan, yang mereka menghalalkan darah saudara muslimnya. Kita lihat di hadis ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita harus menjaga harta saudara kita. Makanya di antara pemahaman ya kelompok ya sebagian kelompok sesat, mereka menghalalkan darah dan harta saudara di luar pemahamannya, betul atau tidak? Bahkan tidak sedikit menghalalkan boleh mencuri harta orang tuanya. Ya, boleh mencuri harta orang lain di luar daripada kelompoknya. Ini tentu sangat bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus kita syukuri. Sekali lagi saya selalu sampaikan bahwa ketika semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita benar pemahaman kita, semakin menjadikan hati kita tenang. Bahwa Islam itu justru sangat memperhatikan masalah harta dan masalah darah. Dan sekarang kita hidup di satu zaman di mana orang betul-betul tidak memperhatikan darah orang lain. Ya, mungkin antum saat ini bisa melihat realitanya, di mana anak-anak muda kita dengan gagah-gagahnya setiap malam, setiap subuh bawa apa? Bawa parang, bawa cerulit. Ya, bahkan dengan mudahnya ketika ada orang lewat kemudian mereka tebas. Betul atau tidak? Bahkan baru tadi subuh kejadian. Ya, tadi subuh saya mengisi di salah satu masjid, ya. Masya Allah, berpapasan dengan mereka. Ada sekitar 20 orang mungkin bawa motor anak-anak muda, bawa cerulit panjang-panjang, subhanallah. Ya. Berpapasan langsung. Artinya apa? Kadang bagi mereka darah tidak ada harganya. Lihat bagaimana Islam sangat memperhatikan setiap perseteruan yang dapat merusak harta dan darah orang lain, maka Islam menjaga bagaimana jangan sampai itu terjadi. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa kita berbahagia ketika kita mendapatkan hidayah mengetahui Islam dengan pemahaman yang benar. Kemudian antum melihat di situ, ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pemecah masalah tersebut. Artinya apa? Nabi memberikan solusi. Setiap hal yang menunjukkan kebenaran, maka setiap dakwaan yang didakwakan oleh seseorang, setiap tuduhan yang dituduhkan oleh seseorang, maka harus mendatangkan bukti. Apakah berupa saksi atau berupa qarinah? Qarinah itu adalah faktor yang dapat menunjukkan atau mendukung kebenarannya. Ya. Karena bisa jadi satu perkara tidak bisa mendatangkan saksi, tapi bisa dilihat dari qarinah. Nah, nanti akan kita jelaskan di antaranya kisah yang terjadi pada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala bahwa dengan qarinah tertentu maka seorang hakim, seorang pemutus perkara bisa memutuskan perkara bahwa kebenaran pada si fulan dan kesalahan pada si fulan tanpa harus mendatangkan apa? Saksi. Nanti akan kita berikan contohnya insyaallah taala. Jika dia bisa mendatangkan bukti, artinya siapa? Orang yang mendakwakan tadi, menuduh tadi bisa mendatangkan bukti, maka dia dimenangkan atas dakwaannya. Ya. Jika tidak ada bukti, artinya orang menuduh, kemudian tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang didakwa diminta untuk bersumpah bahwa apa yang dituduhkan tidak benar dan saya bersumpah atas nama Allah bahwa saya itu benar. Dan ini banyak perkara ini. Ya, apakah masalah nanti masalah zihar, apakah masalah saling laknat antara suami dan istri, ya, ketika seorang suami menuduh istrinya berzina misalkan, atau sebaliknya seorang istri menuduh suaminya berzina, ini pun diatur sedemikian rupa hukumnya di dalam agama kita. Ya, sangat sempurna sekali agama kita. Sampai perkara ini dibahas secara mendetail. Jika dia bersumpah maka dia bebas. Siapa yang bersumpah? Yang dituduh, yang tertuduh. Jika dia menolak, artinya dia tidak mau bersumpah, berarti siapa yang dihukum? Yang dituduh. Apalagi yang menuduh bisa mendatangkan bukti. Kan sesimpel itu, ya. Kaidah dalam
masalah perseteruan di antara kaum muslimin ketika hakim tersebut betul-betul berbuat adil, ya, melihat bukti dari orang yang mendakwakan dan menerima sumpah orang yang didakwakan. Sampai di sini jelas? Baik. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan dan menguatkan tentang perkara ini. Beliau mengatakan bukti diminta dari pihak pendakwa. Tadi ya, yang menuduh. Karena dia mengklaim sesuatu yang menyelisihi dohirnya. Sedang hukum asalnya adalah dia tidak bersalah. Artinya orang yang berdakwa kalau dia mendatangkan bukti, maka dia tidak bersalah. Kemudian beliau menyebutkan bahwa terdapat banyak masalah yang dikecualikan dalam masalah kaidah ini. Nah, ada beberapa masalah yang memang ketika seorang mendakwakan menuduh sesuatu tidak harus mendatangkan bukti. Ya, jadi kaidah ini juga tidak berarti serta-merta harus diterapkan pada semua hukum. Tapi ada hukum tertentu di mana ketika orang mendakwakan sesuatu tanpa harus mendatangkan bukti. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan contoh. Misalkan adalah sebuah klaim atau sebuah tuduhan dari seorang ayah bahwa dia butuh untuk memelihara kehormatannya. Ini tidak perlu untuk mendatangkan bukti. Kemudian misalkan di sini diberikan contoh klaim seorang laki-laki idiot bahwa dia sangat ingin menikah. Misalkan ada seseorang yang memang ada orang yang berkebutuhan khusus, ya. Kemudian dia klaim bahwa saya pengen menikah. Ini nggak harus kita datangkan bukti. Apa bukti kamu pengen menikah? Nggak harus, ya. Karena klaimnya orang tersebut tidak harus mendatangkan bukti. Kemudian juga misalkan klaim anak kecil yang sudah balik kemudian dia mimpi basah. Dia klaim, dia bilang saya mimpi basah. Kita sebagai orang tua tidak harus kita tanya apa buktinya kamu mimpi basah. Sudah kita terima saja. Apalagi dia memang usianya sudah masuk usia balik. Jadi tidak selalu klaim atau dakwaan juga harus dibuktikan dengan dalil. Ada dengan bukti. Ya, ada sesuatu yang memang kita harus terima itu. Seperti tadi anak kita tiba-tiba bilang, Abi, Umi, semalam saya mimpi basah, ya, kayaknya saya udah balik. Kemudian kita tanya, apa buktinya? Nah, tidak harus sejauh itu kita menanyakannya. Ini diantara klaim-klaim yang tidak harus mendatangkan bukti. Klaim lain-lain adalah seorang wanita yang selesai masa iddahnya. Ya, misal kita tahu bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang wanita di masa iddahnya. Misalkan ada seorang wanita, ya, suaminya meninggal, maka tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain sampai selesai masa iddahnya. Berapa masa iddah wanita yang ditinggal meninggal? 4 bulan 10 hari. Kemudian, ya, antum datang, ya, ke wanita tersebut, kemudian antum bilang anak pengen nikah sama anti. Kemudian dia bilang, oh alhamdulillah saya sudah selesai masa iddahnya. Tidak harus kita tanya apa buktinya selesai masa iddahnya. Ya, tidak harus kita tanya. Selama dia mengklaim dirinya saya sudah selesai masa iddahnya, maka di situ kita boleh menikahinya. Ya, boleh menikahinya. Dan lain sebagainya yang dijelaskan di dalam perkara ini. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, dijelaskan di dalam syarah di kitab Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan secara detail tentang perkara ini. Beliau mengatakan, "Lau yu'ta", ya, kalau sekiranya diberikan kebebasan orang-orang yang mendakwakan sesuatu, ya, dalam hal ini adalah ketika hakim atau orang-orang yang diberikan amanah untuk mendamaikan seseorang, dia tidak berhati-hati dalam menerima sebuah berita, maka ini akan mengakibatkan tadi, akhirnya orang datang bermudah-mudahan menyalahkan orang lain. Maka dalam hal ini hakim harus bijak ketika ada orang datang melakukan atau menuduhkan sesuatu, maka tidak boleh serampangan mempercayai tanpa orang tersebut mendatangkan bukti. Terlebih di dalam Islam sangat berat konsekuensinya ketika seseorang menuduh orang lain melakukan pelanggaran. Ya, makanya kalau kita belajar tentang babul jinayah di dalam kitab fikih, ada namanya haddul qadhaf. Haddul qadhaf itu adalah had hukuman bagi mereka yang menuduh saudaranya melakukan kemungkaran. Misalkan si A menuduh si B berzina. Itu berat, tidak boleh serta-merta kemudian kita percayai kecuali datangkan bukti. Salah satu buktinya adalah mendatangkan 3 saksi atau 4 saksi yang melihat langsung perzinahan tersebut.
Ya, bahkan dalam masalah perzinahan itu sangat berat. Tidak boleh seseorang menuduh tanpa ada bukti. Kalau orang datang menuduh saudara muslimnya berzina, kemudian tidak bisa membawa 4 saksi dan tidak bisa menjelaskan kronologi daripada kejadiannya. Karena dalam masalah perzinahan, kalau orang menuduh, maka dia harus melihat, mohon maaf, timba masuk ke dalam sumurnya. Harus betul-betul melihat, dan itu dibawakan dengan 4 saksi. Ketika tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang dihukum siapa? Yang menuduh. Ini saking apa? Islam menjaga agar tidak serampangan orang tuduh menuduh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di satu zaman di mana terkadang orang dengan mudahnya dengan lisannya menuduh saudara muslimnya. Betul atau tidak? Mohon maaf. Misalkan ada seorang muslim mengatakan si fulan pelacur, si fulan ya berzina. Ini nggak boleh. Ya, tanpa kita apa? Melihat langsung, dan kita tidak punya saksi untuk menyatakan hal tersebut. Kan kita sekarang subhanallah hidup di satu zaman di mana tuduhan-tuduhan dengan mudahnya dituduhkan. Betul atau tidak? Ya. Kenapa? Akibat daripada orang bermudah-mudahan dalam menuduh saudara muslimnya. Padahal bapak-bapak sekalian, kalau sekiranya setiap muslim mengetahui hal ini dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan merasakan damai. Ya, bagaimana mungkin seseorang akan menuduh saudara muslimnya ketika dia tahu bahwa kehormatan saudara muslimnya itu sangat berharga. Sekarang kan kita, subhanallah, kadang saudara muslim kita sama seakan-akan tidak punya muruah, nggak punya kehormatan. Tuduh sana sini, ya. Kemudian kita rendahkan kehormatan mereka, menyebarkan aib mereka. Belum lagi, ya, biasanya terjadi pada para ummahat ketika ada satu kasus langsung rame dari satu mulut ke mulut yang lain. Ya, ngegosip satu sama yang lain. Ya, iya si fulan begini, si fulanah begini. Ya, padahal dia nggak punya bukti. Hati-hati. Ya, di dalam Islam orang yang menuduh saudara muslimnya tanpa bukti, maka selayaknya dialah yang akan mendapatkan had. Dia dihukum, dicambuk. Ya, dia yang dicambuk. Ya, nah ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat harus berhati-hati dalam masalah tuduh menuduh. Ya. Nah, akibatnya kalau seorang hakim atau siapapun yang diberikan amanah untuk menyelesaikan perkara umat terjadi perselisihan, maka ladda'a rijalun, maka orang-orang akan bermudah-mudahan menuduh. Terutama ai alladzina la yakhafunallaha ta'ala. Mereka yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Banyak orang menuduh saudara muslimnya, banyak orang mencaci maki saudara muslimnya, banyak seorang muslim yang menjatuhkan kehormatan muslimnya karena mereka tidak takut kepada Allah. Karena sejatinya kalau orang takut kepada Allah, pasti dia jaga lisannya. Dia jaga dirinya untuk tidak menuduh saudara muslimnya. Makanya disebutkan di dalam hadis ini yang dimaksud ladda'a rijalun, ya, sesungguhnya akan terjadi banyak orang yang mengadukan satu perkara, yaitu mereka yang mengadukan karena orang tersebut tidak takut kepada Allah. Wa amma man khafa Allah Ta'ala falan yadda'i ma laysa lahu min malin aw dam. Karena sejatinya orang yang takut kepada Allah dan mungkin dia dengan serampangan menuduh saudara muslimnya. Maka di sini juga ada satu garis merah yang harus kita perhatikan, bahwa takwa menjadi penyebab seseorang tidak melakukan sesuatu yang dapat melanggar perintah Allah. Nah, disinilah pentingnya kita menumbuhkan takwa kita. Dan kita sudah pernah jelaskan bahwa di antara makna takwa al-khauf wal khasyah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang akan tidak bermudah-mudahan untuk menuduh orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, mencela orang lain ketika ada rasa takutnya kepada Allah. Dan saya ulang-ulang sampaikan bahwa rasa takut itu akan didapatkan dengan cara kita belajar ilmu agama. Karena khasyah itu, ya beda al-khauf wal khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang timbul dikarenakan kita tahu tentang satu perkara. Kita tahu tentang satu perkara karena kita tahu ilmu. Kita tahu ilmu ketika kita belajar. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang berilmu. Semakin kita berilmu, semakin takut kepada Allah. Inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa hasil daripada sering kita duduk di majelis ilmu, sering kita belajar ilmu agama, menjadikan kita
takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, pasti kita berhati-hati. Kita hati-hati terhadap tangan kita, anggota badan tubuh kita, lisan kita, untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menjatuhkan kehormatan orang lain, apalagi mengambil harta orang lain tanpa hak, atau menumpahkan darah saudara muslim kita tanpa hak. Ya, ini diantara faidah penting bahwa takwa itulah yang akan menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Ya. Maka ketika perkara ini dianggap remeh, maka orang-orang akan menuduh bermudah-mudahan dan masalah hak. Contohnya apa tadi? Ya, dengan mudahnya dia bilang si fulan pernah punya hutang sama saya. Si fulan pernah ngambil harta saya. Atau si fulan pernah pukul saya. Si fulan pernah zalimi saya. Akhirnya orang dengan mudah saling salah menyalahkan. Ketika saling salah menyalahkan, maka terjadinya pertikaian. Ya, terjadilah pertikaian. Terlebih orang kalau tidak ada hukum dasar ini, ya masalah harta orang akan bermudah-mudahan. Nggak punya harta, akhirnya dia bilang, si fulan pernah punya hutang sama saya. Orang punya tanah, diambil tanahnya. Betul atau tidak? Dan ini banyak terjadi, terutama masalah tanah, bapak-bapak sekalian. Belum lama, ya, ada seorang jamaah cerita kepada saya, Ustaz, masya Allah, ya, dia bilang, apa nasihat antum, Ustaz? Ketika tanah ana diambil orang lain. Kenapa? Anak tanya, iya Ustaz, saya punya tanah, masya Allah, berhektar-hektar di satu daerah di luar Jawa, dia bilang. Kemudian, masya Allah, tiba-tiba ada orang-orang, ya, bahkan, ya, orang-orang yang punya kekuasaan di situ, mengklaim tanah saya, Ustaz. Sampai tanah saya betul-betul diambil. Ya, sedikit pun saya tidak diberikan hak saya. Berhektar-hektar tanah saya diambil sama mereka. Mereka jual kepada para pengusaha, kemudian pengusaha tersebut, ya, tanah tersebut dibuat hotel, dibuat segala sesuatu. Ya, orang-orangnya nggak jual tanah saya, langsung beli mobil, beli rumah, segala macam, Ustaz. Sampai dia bilang, Ustaz, apa nasihat antum? Apakah ana harus tuntut nanti di akhirat? Apa saya maafkan? Dia bilang. Ini banyak terjadi, terutama masalah sengketa tanah, ya, atau masalah sengketa hutang piutang. Makanya subhanallah, ya, ketika perkara ini dianggap sepele, terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Islam datang, terutama misalkan masalah hutang piutang. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila terjadi transaksi hutang piutang di antara kalian, maka apa? Faktubuh, tulis. Kenapa kalau nggak ditulis, nggak ada saksi, pasti ujung-ujungnya apa? Ribut. Dan paling terjadi sering masalah apa? Tanah, masalah harta, masalah warisan. Ya, ini banyak terjadi. Bayangkan, dia bilang harta saya berhektar-hektar, Ustaz, diambil orang. Ya, padahal waktu itu sudah ada sertifikat segala macam, ya, akhirnya dimanipulasi segala macam. Ya, saya bawa ke perkara hukum pun, ya, harus mengeluarkan uang besar, kata dia. Jadi kadang percuma, ya sudah. Makanya dia bilang, bagaimana Ustaz, apa boleh nggak saya tuntut nanti di akhirat? Saya bilang enggak apa-apa. Kalau antum merasa dirugikan, ya, antum merasa didolimi, hak antum untuk menuntut nanti di akhirat, biar dia ambil harta antum. Ya, nanti antum ambil kebaikan dia nanti di akhirat. Bukankah Nabi mengatakan atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat? Yaitu mereka yang datang menghadap Allah bawa puasanya, sholatnya, bawa pahala yang banyak. Tetapi apa? Waqad syatama hada, wa daraba mahada, wa akala malahada. Tapi ketika di dunia dia pernah apa? Mendoliminya, pernah ngambil hartanya tanpa hak, pernah memukulnya, pernah menjatuhkan kehormatannya, maka akan diambil min hasanatihi, diambil dari seluruh kebaikannya. Ya, fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya habis, apa? Keburukan dia ditimpakan kepada orang yang mendolimi. Nah, hati-hati masalah kedoliman. Maka Islam sangat menjaga, menutup segala pintu yang dapat menjadikan dua saudara muslim saling bertikai. Ya, terlebih kita hidup di satu masa di mana manusia sudah tidak lagi memperhatikan mana halal, mana haram. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina iktasaba amin halalin amin haram. Akan datang satu masa di mana manusia tidak lagi apa? Peduli dari mana hartanya dia dapatkan. Apakah dari harta halal atau harta yang haram. Dan kita lihat sekarang betapa orang-orang yang kaya makin kaya karena dia mendapatkan dari hasil yang haram.
ya. Berapa banyak mereka korupsi, berapa banyak mereka memanipulasi data, ya. Sehingga apa? Bagi mereka itu biasa. Iya, bagi mereka biasa. Tapi ketika ada orang-orang yang mereka zalimi, ya, ada hatinya yang terlukai, ketika dia tidak maafkan, maka ini akan menjadi pembahasan yang sangat berat ketika nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan lagi kepada kita bahwa sekali lagi bahwa Islam sangat memperhatikan masalah harta dan masalah darah. Bapak-bapak sekalian, bukankah seringkali terjadi tindak kriminal diawali karena masalah harta? Berapa banyak nyawa menghilang dikarenakan masalah apa? Pertikaian harta. Berapa banyak adik membunuh kakak, kakak membunuh adik, sepupu membunuh paman, paman membunuh ponakannya dikarenakan masalah harta. Saling tuduh menuduh, saling klaim mengklaim, ya. Akhirnya terjadi pertikaian. Pada akhirnya apa? Nyawalah yang hilang. Makanya subhanallah, dijelaskan di sini di antara fawaidul hadis, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di sini dijelaskan apa? Kalau setiap tuduhan itu diterima, maka orang akan bermudah-mudahan dalam masalah harta dan masalah darah. Tapi bukan berarti hanya terfokus pada dua ini. Paham? Bukan masalah harta dan masalah darah saja, tapi segala perkara yang diperselisihkan ini masuk ke dalam hukum hadis ini. Tetapi Nabi menyebutkan ini karena memang yang paling sering terjadi masalah apa? Harta dan masalah darah. Betul atau tidak? Walaupun ini berlaku pada setiap hukum, termasuk misalnya masalah al-hukuk, masalah hak dan kewajiban. Contoh misalkan, ada seorang suami mengadukan ke pengadilan pada hakim. Dia bilang, ya saya mau menceraikan istri saya. Kenapa? Karena istri saya selama menikah dengan saya tidak pernah menjalankan kewajibannya. Ini kan tuduhan. Betul atau tidak? Tuduhan ini tidak berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan darah, tapi masalah hak dan kewajiban. Maka hal ini pun seorang hakim harus bijak. Apa buktinya? Kan begitu. Harus didatangkan apa? Buktinya. Ya, harus didatangkan buktinya. Atau misalkan contoh yang lain, masalah hak yang lain. Ya. Seseorang melaporkan misalkan bapaknya atau ibunya kepada pengadilan bahwa selama saya hidup bersama orang tua saya nggak memberikan saya nafkah. Ya, itu kan sama aduan. Maka dalam hal ini pun masuk ke dalam pembahasan hadis ini. Kemudian di antara ya faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, anna syari'ata ja'at lihimayati amwalin nas wa dimaihim anit tala'ub. Islam datang membawa sebuah syariat ini dalam rangka untuk melindungi harta manusia dan darah manusia dari sikap bermain-main. Tadi kalau nggak gitu orang akan bermudah-mudahan nuduh orang, ambil harta orang tanpa hak, ya. Kemudian menuduh suami menuduh istri, istri menuduh suami, ya ini juga perkara yang akan terjadi ketika hal ini tidak diselesaikan dengan hukum syariat. Kemudian dijelaskan di sini di antara fawaidul hadis annal bayyina 'alal mudda'i, bahwasannya bukti itu harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Wal bayyina anwa. Adapun bukti itu bisa banyak contohnya. Yang pertama adalah syahadah. Apa itu syahadah? Saksi. Ya, ini terjadi pada perkara-perkara yang besar seperti tadi, ketika ada seorang yang menuduh saudaranya berzina, atau menuduh istri menuduh suami berzina, atau sebaliknya. Ini harus mendatangkan apa? Saksi. Atau juga termasuk masalah hutang piutang. Makanya dalam hutang piutang itu harus tertulis dan harus ada apa? Saksi. Nah, ya, antum bisa baca bagaimana Allah menjelaskan aturan tentang hutang piutang dalam surat Al-Baqarah. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu sampai satu apa? Satu muka, satu halaman, semuanya berisi tentang aturan apa? Hutang piutang. Kenapa? Karena yang paling sering terjadi masalah perselisihan masalah hutang piutang. Ya. Nah, makanya yang pernah kita sepelekan. Kalau sekecil apapun hutang, tulis. Harus ada apa? Saksi. Harus ada bukti. Apalagi zaman sekarang, bisa kita videokan, bisa kita fotokan. Kadang yang sudah divideokan, yang sudah difotokan, yang sudah ada saksinya pun masih bisa dipermainkan. Kan begitu. Ya, apalagi yang enggak punya saksi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum." Ya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu.
Ya makanya biasanya kenapa dalam Islam itu harus saksinya adalah laki-laki. Karena memang laki-laki itu secara akal itu lebih lurus. Ya bukan berarti wanita tidak lurus, bukan. Ya, dalam hal ini kadang wanita lebih menggunakan apa? Perasaan dibandingkan dengan laki-laki. Tapi Allah katakan apa? Fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau sekiranya tidak ada dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki ditambah dua wanita. Tetap harus ada laki-lakinya. Nah, ini makanya luar biasanya. Dalam Islam, laki-laki itu punya kendali besar. Bukan berarti ini merendahkan wanita, karena kita tahu ada banyak perkara, ada banyak dalil yang justru Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi seorang wanita. Tetapi dalam Islam bahwa laki-laki punya banyak peran, terutama dalam masalah apa? Peradilan. Ya, masalah peradilan. Kemudian ada juga bukti itu bisa dilihat dari sisi yang lain. Apa itu? Dari masalah zahirul hal, indikasi. Ya. Bukti itu tidak harus berupa saksi, tapi bisa juga berupa indikasi mengarah mana yang lebih benar. Kita ambil contoh misalkan. Misal ini contoh sederhana. Ya, ada orang pakai sorban atau pakai peci. Ya, lagi jalan. Yang satu nggak pakai peci, nggak pakai sorban. Kemudian yang nggak pakai sorban ini ngejar yang pakai sorban tadi. Atau kalau kita peci lah ya, mudahnya. Ya, dia mengejar orang yang pakai peci tersebut. Kemudian dia bilang, peci yang antum pakai itu peci ana. Nah, kira-kira gimana tuh kalau ada pertikaian seperti itu memperebutkan peci? Ya. Karena peci yang antum pakai sama. Warnanya sama, mereknya sama. Itu punya ana. Kira-kira kita mau bela yang mana nih? Kalau antum di posisi, ya, kemudian ribut nih dua orang, kemudian antum lagi lewat sini, Pak. Kami ribut nih gara-gara apa? Gara-gara peci, gitu kan? Itu peci yang dipakai bapak itu punya saya. Kata yang pakai peci, enggak, ini peci saya. Kira-kira bapak mau menangkan yang mana? Gimana caranya tuh? Hah? Yang pakai peci itu punya dia. Sahih begitu? Ya, sahih atau tidak? Ya. Nah, maka kalau secara indikasi peci itu punya siapa? Punya yang pakai, karena dia pakai. Itu namanya bukti secara apa? Indikasi. Karena kan kita susah ya. Ini terjadi kemarin. Ya, ini memang terjadi Mas Subhanallah. Ketika kami umroh Ramadan kemarin, itu ada 2 jamaah ribut. Ini terjadi, Pak. 2 jamaah ribut hanya gara-gara sama, pas sekali. Contoh yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, cuman bedanya kalau salah kupluk. Jadi ibu-ibu 2 ribut. Dia bilang itu kupluk anak saya karena mereknya sama. Kata si ibu tadi, enggak, saya juga beli kupluk itu mereknya sama. Dan itu terjadi. Itu terjadi, Pak, terjadi. Baru kemarin terjadi. Ya. Rame di grup umroh itu, Masya Allah. Dua ibu ini ribut. Kata ibu ini enggak punya saya. Akhirnya ujungnya, ya sudah saya ikhlaskan saja itu punya ibu. Kata. Dua-duanya saling mengklaim. Sampai dia bilang, enggak, soalnya saya tahu anak saya pakai kupluk itu, katanya. Mereknya sama. Kata si ibu, enggak, ini punya anak saya. Nah, ini terjadi. Ya. Padahal sederhana kan? Masalah apa? Peci. Artinya apa? Bisa jadi ini terjadi pada masalah yang lebih besar. Coba kalau orang saling klaim, itu mobil saya. Saya beli mobil sama, mereknya sama, tahunnya sama. Kan begitu. Maka hukum asalnya siapa yang dimenangkan? Yang memiliki mobil itu. Kalau misalkan mobil ya tinggal dilihat apa? Surat-suratnya atas nama siapa, kan begitu. Itu contoh sederhananya. Dan ini pernah terjadi pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini namanya bukti melalui indikasi atau hal. Ya. Pernah terjadi pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pernah ada 2 orang wanita membawa seorang anak. Ya. Yang melintas di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian 2 ibu ini saling bertikai mengklaim ini anak saya. Yang satu bilang apa? Jadi ada 2 ibu-ibu yang sudah agak tua, yang satu agak muda. Mengklaim bahwa ada anak kecil, bahwa ini adalah anak saya. Nah, sekarang gimana nih kalau dua-duanya saling mengklaim? Ternyata sebelumnya 2 orang wanita ini yang sudah tua dan yang masih muda ini pergi ke satu padang pasir. Ya, artinya di satu tandus, ternyata masing-masing bawa anak sebelumnya. Ya.
Masing-masing bawa anak, yang si tua bawa anak, yang si muda bawa anak. Ternyata salah satu dari anak mereka dimakan oleh serigala. Meninggallah. Sisa berapa? Satu. Akhirnya yang satu ini diperbutkan. Ya, diperbutkan. Kemudian datanglah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud menggunakan apa? Awalnya menggunakan dalil indikasi tadi. Ya, dimenangkanlah yang anak ini, bahwa anak ini adalah milik yang tua. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa yang tua ini karena sudah tua pasti punya anak. Adapun yang muda masih kemungkinan baru mau punya anak begitu. Ini kan dalil apa? Bukti indikasi kan. Kemudian ternyata tidak puas, masih ribut mereka berdua. Bertemulah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman cerdas. Kemudian dia bilang, ya kalau begitu, sini anak yang tadi, anak laki-laki yang diperbuatkan tadi, saya mau ambil pisau, saya mau belah dua, ya anak tadi. Ya. Kemudian kata wanita yang tua tersebut, ya silahkan, nggak apa-apa, belah saja, bunuh saja anak tersebut. Kemudian katanya bunda, oh jangan, sudah kalau begitu biarkan anak tadi milik ibu tua tadi, ya, biar anak itu bukan anak saya. Maka akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam memenangkan siapa? Yang muda. Kenapa? Nah, karena saya. Karena Nabi Sulaiman tahu bahwa tidak mungkin seorang ibu tega anaknya sampai dibunuh. Kenapa yang ibu tua tadi biarkan? Karena dia tahu anak dia sudah dibunuh. Biar dia anak saya dibunuh, anak dia juga terbunuh. Nah, ini namanya dalil apa? Dalilul hal. Ya. Nah, memang ini perkara yang sangat panjang dalam masalah perhakiman, malah masalah hukum. Ya, ini banyak sekali. Ya, makanya ada kuliah khusus dalam masalah qadha. Ya, ini contoh-contoh sederhana saja bagaimana Islam sangat memperhatikan perkara dalam masalah apa? Perqadhaan, dalam masalah perhakiman. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat perhatian dalam masalah ini. Ya, kemudian tadi disebutkan di antara faidah. Nah, kemudian ini juga terjadi misalkan pada kisah Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya dituduh berzina dengan istri penguasa Mesir. Ya kan? Kemudian bagaimana supaya perkara ini clear? Karena nggak ada yang orang lihat. Kita tahu bagaimana istri raja tersebut ya menghasut, bahkan dia mencoba untuk bisa berzina dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Menggunakan apa? Sisi bukti. Siapa yang benar? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin." Ya, ketika suami daripada perempuan istri raja tadi ingin membuktikan Nabi Yusuf atau istrinya yang benar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika baju gamisnya koyak dari bagian mana? Bagian depan, maka perempuan ini benar dan Nabi Yusuf termasuk orang yang dusta. Ya, artinya kalau depan ya Nabi Yusuf yang membuka bajunya sendiri. Ya, maka kalau yang koyak itu bagian depan, maka yang benar siapa? Perempuannya. Nabi Yusuf salah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin. Namun apabila baju gamisnya koyak dari belakang, maka siapa yang salah? Perempuan, dan Yusuf dalam keadaan benar. Kenapa? Kalau dari belakang berarti siapa yang maksa? Perempuannya ditarik baju dari belakang kan? Nah, ini kan dalil hal. Betul atau tidak? Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara ini sebagai bentuk apa? Perkara peradilan di dalam syariat. Ya. Maka apa? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ya, maka ketika ya suaminya melihat bahwasanya yang koyak dari baju Nabi Yusuf adalah bagian belakangnya, maka yang benar siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Allah ingatkan akan besarnya makar seorang wanita. Bahkan Allah katakan inna kaidakunna azim. Makarnya wanita itu sangatlah besar. Bahkan para ulama mengatakan ketika Allah berbicara tentang masalah makar syaitan itu kecil. Ternyata makarnya wanita lebih besar daripada makarnya syaitan. Ibu-ibu jangan tersindir, Allah yang mengatakan ini dalam Al-Quran. Ya. Dan memang fakta betul. Betapa banyak seseorang hilang jabatannya dikarenakan makarnya seorang wanita. Betapa banyak ada orang yang kuat secara fisik, kuat secara jabatan, luluh di depan makarnya seorang wanita. Sampai Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Hati-hati, makar wanita itu
besar. Tentu makar yang besar ini bagi mereka yang tidak, ya, bukan wanita yang soleh. Wanita soleh insya Allah ya bukan menjadi makar tapi menjadi penyejuk bagi suaminya. Tapi ini Allah yang mengatakan bahwa memang kadang wanita itu ya makarnya lebih besar dibandingkan makarnya syaitan. Allah ingatkan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar para wanita itu sangat hebat, sangat dahsyat. Ya. Oleh karenanya fitnah wanita itu besar. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian, takutlah kalian terhadap perkara dunia dan takutlah terhadap wanita. Ya. Kenapa? Karena fitnah wanita itu sangat besar. Ya. Ma taraktu fitnatan asyaddu 'alal rijali minan nisa, kata Nabi. Tidak ada fitnah, ujian yang lebih besar yang aku tinggalkan bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, tentu ini bukan berarti merendahkan wanita. Ini sebagai bentuk apa? Kehati-hatian dari agama bahwa betapa banyak sekali perselisihan terjadi karena apa? Makar wanita. Betapa banyak suami sama suami ribut gara-gara makar istri. Ya, si istri bilang ke suaminya saya dibeginikan, yang si istri lagi bilang ke suaminya saya begini. Yang ribut siapa? Suami sama suami. Padahal ternyata yang diceritakan bohong semua. Ini banyak terjadi, betul atau tidak? Betapa banyak harta hilang karena makar para wanita yang besar. Makanya Allah ingatkan ini sebagai bentuk apa? Pelajaran bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang bisa saya sampaikan karena perkara ini perkara yang sebetulnya panjang sekali kalau masalah perkodoan. Ya, tentu tidak bisa kita rinci secara terperinci dengan panjang lebar. Insyaallah taala nanti kita masuk kepada hadis ke-34 yang juga ada kaitannya dengan masalah amal ma'ruf nahi munkar, masalah perkodoan. Ya, hadis yang merupakan juga kaidah dalam masalah amal ma'ruf nahi munkar, bahwa amal ma'ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan juga secara serampangan. Ada kaidah, ada aturan, ada cara yang harus kita perhatikan supaya amal ma'ruf yang dan nahi munkar yang kita lakukan tidak melanggar syariat atau tidak menyebabkan perkara yang lebih besar. Karena hukum asal amal ma'ruf nahi munkar jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Dan setiap kita punya kewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar, terlebih amal ma'ruf nahi munkar itu kita lakukan dalam keluarga kita. Tapi ada aturannya, ada tata caranya. Bukan berarti orang hanya semangat amal ma'ruf nahi munkar, tapi pada akhirnya merusak. Berapa banyak orang semangat, sekedar semangat tanpa dibarengi ilmu, yang akhirnya menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Seorang suami semangat ingin merubah kemungkaran di keluarganya tapi nggak pakai ilmu. Akhirnya naudzubillah, terjadi perceraian, terjadi kemudaratan bagi anak istrinya. Nah, disinilah kita penting belajar tentang perkara amal ma'ruf nahi munkar yang benar tuh seperti apa. Ya, karena ada tahapannya. Ada masa di mana kita pengen amal ma'ruf nahi munkar tapi kita nggak mampu. Maka tugas kita cukup mengingkari dengan hati. Berapa banyak orang semangat amal ma'ruf nahi munkar, akhirnya mudarat yang lebih besar, kerusakan yang lebih besar karena tidak menggunakan kaidah dalam amal ma'ruf nahi munkar. Jadi semuanya dalam agama kita sudah sangat diatur. Masalah la darara wa la dirar, masalah membahayakan diri dan orang lain sudah diatur sangat detail. Masalah peradilan sudah diatur secara detail, termasuk masalah amal ma'ruf nahi munkar yang nanti insyaallah taala akan kita bahas di hari Ahad pekan keempat insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan umur kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama mengkaji syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan yang ingin disampaikan, silahkan. Kalau mau pakai kertas juga silahkan. Nah, baik. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ustaz, apa hukumnya bagi seorang wanita yang suka menceritakan hubungan dia, apakah hubungan dia dengan suaminya atau hubungan orang lain? Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, dalam hal ini ada ancaman berat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia adalah mereka yang menceritakan
apa yang dia lakukan antara hubungan dirinya dengan suaminya. Ya. Ini digolongkan sebagai apa? Seburuk-buruk makhluk. Karena tidak boleh ya seorang menceritakan hubungan badannya antara dirinya dengan suaminya kepada orang lain. Dan subhanallah, saat ini justru banyak itu terjadi. Apakah melalui tulisan, atau melalui cerita, atau melalui tayangan-tayangan, justru mereka berbangga menceritakan apa yang dia lakukan dalam masalah hubungan badan kepada orang lain. Ya, padahal Nabi sangat mengancam orang-orang seperti ini dengan diancam dengan seburuk-buruk makhluk. Dan sekarang terjadi. Na'udzubillah. Ya, ini memang harus kita nasihatkan, harus kita sampaikan, ya, bahwa Nabi mengancam dengan ancaman yang sangat berat bagi mereka yang menceritakan hubungannya kepada orang lain. Ya, ini terlaknat, ya, dan dikategorikan sebagai seburuk makhluk. Oleh karenanya, hendaklah setiap kita, setiap pasangan, setiap suami dan istri untuk menjaga rahasia hubungan rumah tangganya, ya, untuk tidak disebarkan kepada orang lain, terlebih masalah hubungan badan antara dirinya dengan suami istri. Wallahu taala alam. Nah. Cukup? Tidak ada? Nah. Sedang apa? Bersumpah ya. Terus yang kedua ada hadis yang menerangkan bahwa kita boleh berbohong pada pasangan yang jangan mundur. Baik, nah ini pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama terkait dengan sumpah. Ya, sebagaimana pernah saya sampaikan juga bahwa seseorang dilarang bersumpah atas nama selain Allah. Ya, seseorang hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, semuanya harus nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang bersumpah atas nama Ka'bah, demi Allah, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Bahkan tidak boleh seseorang bersumpah atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Dan riwayat lain, faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan ataupun kekufuran. Walaupun para ulama mengatakan kufur dan kesyirikan di sini adalah kufur yang kecil dan kesyirikan yang kecil. Namun kalau orang bermudah-mudahan dalam masalah sumpah, ya, kalau dia biasa melakukan apalagi bersumpahnya atas nama selain Allah, maka kini hal ini mengkhawatirkan. Ya, khawatir ini jatuh kepada kesyirikan yang lebih besar. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa tidak boleh seseorang bersumpah atas nama selain Allah. Adapun Allah boleh bersumpah dengan atas nama makhluknya. Makanya kita dapatkan banyak wasyamsi waduhaha wal asr wal laili idza yaghsha. Adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang juga tidak boleh bermudah-mudahan dalam bersumpah. Apalagi dia bersumpah atas nama Allah dan berbohong. Ini ada kafarahnya. Ya. Kalau dia bersumpah, kemudian ternyata apa yang dia sumpahkan tidak sesuai, maka ada apa? Kafarahnya yang harus dia tunaikan. Ya, harus dia tunaikan. Dan tidak boleh seseorang bersumpah atas nama Allah dalam rangka melakukan sebuah kemungkaran. Ini dosa. Ya, tidak boleh. Seseorang berbohong apalagi dengan membawa nama Allah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan apa tadi? Oh iya. Boleh enggak ya pasangan berbohong dalam rangka mendamaikan salah satu di antara keduanya? Maka di antara bohong yang memang dibolehkan adalah bohong dalam mendamaikan kedua suami istri yang saling bertikai. Tetapi bohong di sini tentunya bohong dalam maslahat. Ya, bukan bohong yang dibuat-buat atau sengaja. Jangan juga suami, ya karena Ustaz boleh suami istri berbohong. Bukan suami istri boleh berbohong, tapi dalam rangka mendamaikan. Jangan juga nanti disalah artikan suami boleh bohong sama istri, istri boleh bohong sama suami. Nah, ini bahaya ini. Ya. Istrinya nanti tanya, "Bang dari mana? Kok malam enggak pulang?" "Oh enggak, saya habis kerja." Padahal enggak kerja. Bahaya ini. Ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah mendamaikan kedua istri yang saling
bertikai. Dan di sini pun sewajarnya. Ya, jangan semua dimanipulasi juga ceritanya. Ya, artinya apa? Misalkan ada suami istri yang sedang bertikai, ya, datang seseorang ingin mendamaikan. Dia bilang ke suaminya, ke si laki-lakinya, "Bang, saya dengar kemarin istri antum bilang dia suka banget sama antum. Dia cinta banget sama antum." Ya. Oh enggak pernah dia dengar itu. Ya, antum enggak pernah dengar. Dia bilang ke ana dia cinta sama antum. Nah, kemudian datang lagi si A kepada si istri. Anti selama ini nggak tahu kalau suami antum tuh curhat sama ana bahwa dia sayang sama anti. Wah, segala macam. Akhirnya apa? Damailah dua. Itu boleh. Sekedarnya saja. Ya, tapi juga jangan dibumbui terlalu banyak. Makin banyak dosanya nanti. Ya. Nah, sekedarnya saja dalam rangka apa? Mendamaikan. Wallahu taala alam, saya rasa cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.